yang mana ini sempat viral. Jadi si korban ini sendiri yaitu mengalami kejahatan seksual itu ada 5 TKP. Yang salah satu TKP-nya sudah pernah dilaporkan di Polresta Tangerang pada tahun 2023 karena sekitar 2 TKP yang di Tangerang dan di Serang. Akhirnya penanganannya diambil alih oleh Subdit BPA Polda Banten dan berhasil kita ungkap pelaku saudara Musfik alias Randy sudah vonis 12 tahun penjara dan sekarang sedang menjalani pemidanaan di lapas Tangerang ya, lapas Tangerang. Kemudian setelah kita ungkap tersebut, ternyata si korban ini curhat di sebuah podcast. Kenapa polisi hanya menangkap 1 orang pelaku saja, sedangkan saya mengalami kejahatan seksual masih ada 4 pelaku lain yang belum ditangkap. Setelah itu kami berupaya penyidik BPA dengan BPA Polresta Tangerang mendatangi rumah korban dan memberikan penjelasan bahwa 1 laporan polisi tidak dapat digunakan untuk menangkap pelaku lainnya mengingat waktu, lokasi, dan tempat yang berbeda. Dari situ bapak korban kembali membuat laporan polisi di Polresta Tangerang pada tanggal 22 Mei 2025 dan ibu korban membuat laporan polisi di Polda Banten, laporan polisi pada tanggal 20 Mei 2025. Adapun LP yang di Polda Banten ini dari 2 pelaku kita sudah berhasil amankan 3 hari kemudian. Ya, jadi saya sampaikan 3 hari kemudian saja kita sudah berhasil mengamankan 2 pelaku ini. Kemudian dari Tangerang selang seminggu kemudian berhasil mengamankan pelaku yang lainnya. Adapun dari LP Polda Banten ini kita sudah menetapkan 4 tersangka dan melakukan penahanan terhadap 3 orang yang dewasa. Yang 1 orang tidak kita tampilkan di sini karena statusnya masih anak di bawah umur, salah satu tersangkanya. Adapun untuk yang di LP Polda Banten yaitu adalah saudara F, yang mana yang bersangkutan akan melakukan perbuatan seksual terhadap korban yang dilakukan di daerah Semak-Semak atau di daerah Rengat, yang mana pengakuan dari si korban sebelum melakukan kejahatan tersebut, korban sempat dicekoki air yang membuat pusing dan kemudian setelah itu mengalami sakit di kemaluannya. Tapi dari versi tersangka sendiri, yang bersangkutan hanya mengakui bahwa si korban diperintahkan untuk melakukan oral seks dan kemudian setelah itu diberikan uang sebesar 200.000. Ini dari saudara F. Selanjutnya Polda Banten juga telah menangkap saudara I, yang mana ini TKP-nya adalah di sebuah SD di daerah Binuang, yang mana pada waktu itu adalah musim liburan sekolah. Jadi di dalam ruang kelas tersebut korban dibawa oleh saudara Randy yang sudah divonis 12 tahun ini ke dalam ruang kelas. Di situ sudah menunggu saudara I. Di dalam ruang kelas tersebut korban diperintahkan untuk melakukan sama oral seks. Kemudian setelah oral seks selesai, saudara I keluar dan korban disetujui oleh saudara Randy yang sudah divonis 12 tahun ini. Kemudian satu lagi yang sebagai tersangka, namun tidak kita tampilkan di sini karena ada bawah umur, adalah saudara N, yang perannya dia adalah menawarkan temannya sendiri kepada para pelaku ini. Tujuannya mendapatkan sejumlah uang. Itu untuk LPND Polda Banten. Selanjutnya di Tangerang sendiri, pelakunya adalah tetangga depan rumah sendiri dari korban ini, yaitu adalah saudara S, yang bersangkutan adalah seorang duda dengan bujuk rayunya merayu intinya akan menikahi dan bertanggung jawab kepada korban ini. Yang bersangkutan
telah melakukan 4 kali oral seks dengan janji manis kemudian hari akan dinikahi. Kemudian dari keempat pelaku ini kita menerapkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang mana ancaman hukumannya adalah maksimal 15 tahun penjara ataupun denda 60 juta rupiah. Jadi sengaja kita preskon ini kita untuk menjawab berita yang viral saat ini bahwa kita polisi pada intinya sudah bergerak cepat. Ya, jadi saya laporan diterbitkan itu hanya selang 3 hari kita sudah melakukan penangkapan terhadap para pelaku di belakang kami ini. Kami sifatnya menghimbau ya untuk warga Provinsi Banten secara umum, terutama yang punya anak-anaknya. Jadi tolong untuk pengawasan dari bapak ibunya, orang tuanya, pengawasan anaknya agar lebih ketat kembali. Karena kasus kesehatan terhadap anak di bawah umur ini masih sangat tinggi sekali di Provinsi Banten ini. Jadi harapannya saya menghimbau pada orang tuanya jangan lepas pengawasan yang ketat, utamanya terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk layaknya mendapatkan hak sebagai